Nah, selanjutnya saat ini saya akan coba terangkan tentang package ya. Jadi package itu adalah seperti library gitu ya, yang di dalamnya nanti ada fungsi-fungsi yang bisa langsung kita gunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bekerja dengan image processing gitu ya, daripada pusing kita mengoding sendiri, kita bisa bisa cari package-nya untuk image processing gitu ya. Kemudian misalnya kita sedang bekerja dengan text processing, kita juga bisa tinggal cari saja package untuk text processing atau text mining gitu ya. Kalau misalnya kita sedang ingin membuat grafik atau chart gitu ya, atau plot gitu ya, yang gambarnya lebih bagus misalnya dibandingkan dengan plot yang sudah disediakan default di R-nya, kita bisa cari package-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini package yang ada di R itu sebenarnya sudah banyak ya yang sudah disediakan gitu ya. Tapi belum tentu package yang ada di R ini memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya tidak ada, kemudian kita temukan ada package di luar sana yang memenuhi yang kita perlukan gitu ya, maka kita bisa install package tersebut gitu. Nah, misalnya ada algoritma KNN gitu ya. Sebenarnya algoritma KNN untuk klasifikasi itu sudah ada di mana di R gitu ya. Tapi mungkin ada algoritma KNN tapi metodenya lebih baru gitu ya dibandingkan algoritma KNN yang ada di lingkungan R yang sudah kita install gitu ya. Maka kita bisa menginstal package yang baru tersebut. Nah, cara menginstalnya gitu ya, kita di sini kan tadi ada file, plot, package, help dan viewer gitu ya. Kita masuk aja ke bagian package ya. Nah, di sini kita bisa ada tombol install ya. Kita klik tombol install gitu ya. Kemudian di situ ada kita isikan nama package-nya apa gitu ya. Misalnya saya ingin menginstal package namanya KKNN gitu ya. Ini adalah package yang berisi fungsi untuk klasifikasi KNN gitu ya. Nah, saya klik saja, saya ketik saja nama package-nya KKNN, kemudian saya install nih. Saya klik tombol install. Nah, tapi untuk melakukan ini kalian harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, di situ kalian lihat di konsol dia mengetikkan perintah ya. Namanya itu perintahnya atau nama fungsinya adalah install.packages gitu ya. Kemudian di dalamnya adalah nama package-nya yaitu KKNN gitu. Nah, di sini ada proses download. Nah, sudah gitu ya. Jadi sudah terinstall. Kalau kita ingin menggunakan package tadi yang namanya tadi KKNN, kalau kita ingin menggunakan maka kita ketikkan di sini ya, ketikkan fungsi library. Nah, kemudian kita ketik KKNN. Nah, enter. Nah, maka secara otomatis ini package KKNN kita aktifkan atau kita muat gitu ya, kita loading gitu ya. Nah, maka otomatis fungsi KKNN-nya sudah bisa kita gunakan sekarang gitu ya. Nah, tadi cara menginstalnya kita dengan menggunakan bantuan tombol install ya di tab packages. Nah, tapi sebenarnya untuk menginstal package itu sebenarnya cukup dengan mengetikkan perintah atau fungsi install.packages saja gitu ya di konsol gitu ya. Misalnya sekarang saya ingin menginstal package namanya kernlab gitu ya. Jadi kernlab itu adalah package yang berisi fungsi untuk klasifikasi dengan menggunakan SVM, tapi di dalamnya ada banyak
opsi-opsi gitu ya. Jadi opsinya itu ada kernelnya macam-macam, kemudian ada keperluannya bisa untuk klasifikasi SVM 2 kelas, 3 kelas atau lebih gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi SVM dengan fitur-fitur terbaru gitu ya, dibandingkan dengan fungsi SVM yang sudah disediakan oleh secara default oleh R-nya. Nah, tapi kita caranya sekarang pakai perintah ya, kita tulis di konsol install. Di sini ada pilihannya packages. Kemudian kita pakai tanda petik, kita tulis nama package-nya yaitu kernlab gitu ya. Kemudian di enter. Nah, prosesnya sama. Nanti dia akan download dulu gitu ya. Nah, ini proses download. Kemudian sudah gitu ya. Ada apa? Ada keterangannya gitu ya. Kalau di R jangan terlalu takut dengan warna merah ya gitu ya, karena warna merah di R itu belum tentu adalah adalah error gitu ya. Warning pun warna merah gitu ya. Bahkan seperti yang kalian lihat ini status dia lagi nginstal saja itu warna merah gitu ya. Jadi kadang kita menulis sesuatu, menulis perintah, kemudian nanti ada keluar tanggapan atau feedback warna merah, dibaca dulu itu error, warning atau apa gitu ya. Kalau error artinya harus kita perbaiki, tapi kalau warning saja tidak perlu diperbaiki, itu sebenarnya prosesnya sudah berjalan gitu ya. Nah, tadi kita sudah install, sekarang kalau kita ingin aktifkan atau kita muat atau kita loading package-nya, kita gunakan nama fungsi yaitu library. Kemudian kita tulis nama package-nya yaitu kernlab gitu ya. Kemudian kita enter. Maka otomatis sekarang kita sudah bisa menggunakan fungsi-fungsi dari library kernlab gitu ya. Nah, ini saya sudah menjelaskan bagaimana kita menginstal package, kemudian bagaimana cara memuat package gitu ya. Nah, package ini sifatnya itu kalau proses instalasi cukup sekali ya. Jadi begitu kita install sekali, otomatis ini sudah ada di komputer kita gitu ya. Nah, kemudian tapi proses loadingnya dengan menggunakan fungsi library itu cuma berlaku untuk pada saat kita melakukan coding gitu ya. Jadi misalnya nih, saya tutup sekarang RStudio-nya, kemudian besok kita buka komputer gitu ya. Kemudian kita buka RStudio, kemudian kita tulis langsung fungsi yang ada di kernlab atau KKNN gitu ya, itu nggak akan jalan gitu ya, karena belum kita load atau kita muat gitu, belum kita aktifkan library kernlab atau KNN-nya. Jadi setiap kita ngoding gitu ya, itu harus fungsi library ini harus dipanggil gitu ya. Jadi kalau kita baru buka R-nya gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti membuat script gitu ya. Jadi baris pertama itu adalah set WD untuk working directory gitu ya. Baris berikutnya itu kita tuliskan library yang kita gunakan gitu. Nah, misalnya sini saya gunakan 2 library gitu ya. KKNN dengan kernlab. Nah, maka kedua library tersebut harus kalian tuliskan di script kalian gitu ya. Jadi begitu nanti scriptnya dijalankan, otomatis pertama dia akan men-setting working directory, kedua dia akan memuat library yang kita gunakan di bawah di script ini gitu ya. Nah, seperti itu yang harus kalian perhatikan.